Suara perempuan itu masih terngiang di kepala mereka. Dan kalian akhirnya datang. Dika dan Rian membeku di tempat. Perempuan itu kini berdiri menghadap mereka sepenuhnya. Wajahnya pucat seperti mayat yang sudah lama terendam air. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya terlalu lebar, tidak manusiawi. Rian mundur perlahan. "Dik, kita pulang aja, ini nggak beres." Namun Dika tetap mengangkat kameranya meski tangannya gemetar hebat. Ini nyata," bisiknya. Tiba-tiba lampu di lorong berkedip cepat. Dan dalam sekejap perempuan itu menghilang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Dia kemana?" Rian panik. Dika menyapu lorong dengan senter. Sepi, terlalu sepi. Tidak ada suara selain napas mereka yang berat. Namun sesuatu terasa salah. Lorong yang tadi terlihat panjang, sekarang terasa lebih sempit. Dindingnya seperti mendekat. Mereka mulai berjalan pelan. Langkah mereka menggema. Di sisi kanan ada beberapa pintu kamar pasien. Semua tertutup, kecuali satu. Pintu itu terbuka sedikit dan dari dalam terdengar suara mesin medis. Bip, 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 bip. Padahal rumah sakit ini sudah lama mati. "Dik, jangan." Rian mencoba menahan. Namun Dika tetap mendekat. Ia mendorong pintu perlahan. Krik. Di dalam kamar terdapat sebuah ranjang pasien. Dan di atasnya seseorang terbaring. Tubuhnya tertutup kain putih. Mesin di sampingnya masih menyala menunjukkan detak yang stabil. "Masih hidup?" bisik Dika. Ia mendekat. Perlahan, tangannya meraih ujung kain putih itu. Dan menariknya, kosong. Tidak ada tubuh. Hanya kasur cekung seperti baru saja ditinggalkan. Namun, mesin monitor tiba-tiba berubah. Garisnya lurus. Tanda kematian. Brak. Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Lampu mati. Gelap total. "Dika!" teriak Rian panik. Dika menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahaya menyapu ruangan. Dan Rian tidak ada. Rian tidak ada jawaban. Hanya suara napas Dika sendiri. Cepet, tidak teratur. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara. Pelan seperti seseorang sedang menangis. Sakit. Dika mengarahkan senter ke arah suara. Di pojok ruangan duduk seorang perempuan. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya kurus, penuh luka. Perlahan, kepalanya terangkat. Dan kali ini, itu bukan wajah yang sama seperti tadi. Wajahnya hancur. Seperti pernah dijahit, lalu disobek kembali. Matanya menatap Dika. "Kosong. Kalian harusnya tidak masuk," katanya pelan. Dika mundur. Tangannya menjatuhkan kamera. Layar kamera masih menyala dan menangkap sesuatu yang tidak dilihat Dika. Di belakangnya berdiri banyak sosok pasien-pasien dengan wajah rusak, tubuh cacat, diam mengelilinginya. Dan salah satu dari mereka berbisik, "Gantikan kami." Suara itu menggema di kepala Dika. "Gantikan kami." Napasnya tersengal, tubuhnya kaku. Perlahan Dika menoleh ke belakang. Dan saat itulah jantungnya seakan berhenti. Di belakangnya berdiri puluhan sosok pasien-pasien dengan tubuh rusak. Ada yang kepalanya miring tak wajar. Ada yang wajahnya seperti terbakar. Ada yang membawa infus tapi selangnya masuk ke leher mereka sendiri. Semua diam, menatap Dika. "Rian?" Suara Dika nyaris tak terdengar. "Lo di mana?" Tidak ada jawaban. Tiba-tiba salah satu pasien melangkah maju. Suara tulangnya berbunyi. Seorang pria dengan setengah wajah hilang mendekat. Mulutnya bergerak tapi suaranya datang dari arah lain. "Kami tidak pernah keluar." Dika mundur perlahan. Namun punggungnya menabrak sesuatu. Saat ia menoleh, seorang pasien perempuan sudah berdiri sangat dekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter. Matanya kosong, tapi
menangis darah. "Tolong kami," bisiknya. Dika berteriak dan mendorong tubuh itu. Ia berlari keluar kamar, membuka pintu dengan paksa. Brak, lorong di luar sudah berubah. Dindingnya penuh noda hitam seperti bekas terbakar. Lampu merah redup menggantikan cahaya sebelumnya. Dan di sepanjang lorong terbaring kantong-kantong mayat berjejer, tak terhitung jumlahnya. "Ini bukan tempat yang tadi," gumam Dika. Langkahnya mundur perlahan. Namun, crash, ia menginjak sesuatu. Dika menunduk. Sebuah kartu identitas rumah sakit. Tertulis nama Rian, status pasien, tanggal masuk malam ini. Nggak mungkin. Tangan Dika gemetar hebat. Tiba-tiba salah satu kantong mayat bergerak. Pelan, kresek, Dika membeku. Kantong itu terbuka sedikit. Dari dalam muncul tangan, pucat, lemah. Suara itu suara Rian. Dika langsung berlutut dan membuka kantong itu. Rian. Namun saat wajah itu terlihat, Dika langsung mundur dengan teriakan. Itu memang Rian, tapi wajahnya sudah hancur. Matanya kosong. Mulutnya robek sampai ke pipi. "Gue nggak bisa keluar," bisik Rian. Tangannya meraih Dika. "Dingin, bukan seperti manusia hidup. Gantikan gua." Dika menepis tangan itu dan mundur. "Ini nggak nyata. Ia berlari sekuat tenaga menyusuri lorong, mencari tangga, mencari jalan keluar. Apa saja. Akhirnya ia menemukan pintu bertuliskan "Keluar". Tanpa pikir panjang ia membukanya. Cahaya terang menyambutnya. Dika tersenyum lega. "Gua selamat." Namun saat ia melangkah keluar, senyumnya perlahan hilang. Di depannya bukan dunia luar, melainkan lorong rumah sakit yang sama, lebih panjang, lebih gelap. Dan di ujungnya berdiri perempuan itu lagi. Kali ini dia tidak sendirian. Semua pasien tadi berdiri di belakangnya. Dan perempuan itu tersenyum. Tidak ada jalan keluar. Lorong itu terasa semakin sempit. Udara makin berat, seperti tidak memberi izin untuk bernapas. Dika berdiri gemetar. Di depannya, perempuan itu unam. Di belakangnya puluhan pasien yang seharusnya sudah mati. Tidak ada jalan keluar, ulang perempuan itu. Suaranya kini tidak lagi lirih, tapi bergema. Seperti banyak suara menjadi satu. Dika jatuh berlutut. Air matanya keluar tanpa sadar. Kenapa gua di sini?" Perempuan itu melangkah mendekat. Langkahnya tidak terdengar. Namun setiap gerakannya membuat lampu di lorong berkedip. "Karena kamu dipilih." "Dipilih?" Dika mengangkat wajahnya. Perempuan itu tersenyum. Lalu tiba-tiba semua lampu mati. Gelap total. Namun di dalam kegelapan itu, gambar-gambar mulai muncul di kepala Dika. Seperti dipaksa melihat sesuatu. Ia melihat rumah sakit ini dulu ramai. Dokter berjalan cepat. Pasien berteriak kesakitan. Perawat berlarian. Lalu ia melihat satu ruangan terkunci dengan tulisan besar, "Ruang eksperimen lantai 7. Di dalamnya pasien-pasien diikat di ranjang. Mereka menjerit, "Memohon." Seorang dokter berdiri di tengah. Wajahnya dingin, tanpa rasa bersalah. "Proyek ini akan membuat kita mengendalikan kematian," katanya. Jarum disuntikkan. Cairan hitam masuk ke tubuh pasien. Awalnya mereka diam. Lalu mereka mulai berteriak. Tubuh mereka kejang. Tulang mereka berubah bentuk. Kulit mereka membusuk dalam hitungan menit. Namun mereka tidak mati. Mereka tetap hidup, terjebak di antara hidup dan mati. "Kami dijadikan percobaan." Suara perempuan itu terdengar di kepala Dika. Dika melihat lagi. Satu persatu pasien berubah.
menjadi sesuatu yang bukan manusia. Namun eksperimen itu gagal, tak terkendali. Para pasien mulai menyerang. Dokter-dokter panik, pintu dikunci, lantai 7 ditutup, dan semua yang ada di dalamnya ditinggalkan. Kami tidak bisa mati, suara lain menyusul. Kami tidak bisa hidup, kami terjebak. Dika menutup telinganya. Berhenti. Gelap itu tiba-tiba hilang. Dika kembali ke lorong. Namun kini ia tidak sendirian. Semua sosok itu berdiri sangat dekat mengelilinginya. Perempuan itu kini tepat di depan wajahnya. Kami butuh pengganti, katanya pelan. Dika menggeleng. Gua nggak mau. Perempuan itu mengangkat tangannya, perlahan menyentuh dada Dika. Dan saat itu juga Dika merasakan sesuatu ditarik dari dalam tubuhnya. Napasnya sesak, penglihatannya kabur. Di saat yang sama, salah satu tubuh pasien di belakang perlahan bergerak, seperti mendapatkan kehidupan kembali. Satu keluar, satu menggantikan bisik mereka bersamaan. Dika berteriak. Ia mendorong perempuan itu dan berlari. Ia melihat sebuah pintu di ujung lorong, berbeda dari yang lain. Putih, bersih, tidak kotor seperti yang lain. Tanpa pikir panjang, ia membukanya. Di dalamnya, sebuah ruangan operasi. Masih utuh, masih terang. Dan di tengah ruangan ada satu ranjang kosong dengan alat medis lengkap. Di atasnya terpasang label pasien berikutnya. Lampu tiba-tiba menyala terang. Klik, pintu di belakang Dika terkunci. Dan suara perempuan itu kembali terdengar tepat di telinganya. Selamat datang pengganti baru. Cahaya di ruang operasi menyilaukan. Dika terjatuh di lantai. Napasnya tersengal. Dadanya terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang benar-benar hilang dari dalam dirinya. Klik, klik. Suara alat medis mulai menyala sendiri. Monitor jantung aktif. Lampu operasi menyinari tepat ke arah ranjang kosong di tengah ruangan. Dika mencoba bangkit. Gua harus keluar. Namun langkahnya goyah. Tubuhnya semakin dingin. Tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka perlahan. Krik. Satu persatu mereka masuk. Pasien-pasien dari lorong. Wajah rusak. Tubuh cacat. Namun kini mereka terlihat lebih hidup, lebih stabil. Dan di tengah mereka, perempuan itu berjalan mendekat. Kali ini wajahnya tidak seseram sebelumnya. Lebih utuh, lebih manusia. Terima kasih, katanya pelan. Dika menatapnya dengan lemah. Ini semua karena gua? Perempuan itu mengangguk. Kami butuh jiwa baru untuk menggantikan yang lama, agar salah satu dari kami bisa bebas. Dika tertawa kecil, lemah. Jadi, Rian, perempuan itu menatapnya. Udah keluar. Seketika, Dika terdiam. Air matanya jatuh. Bagus, bisiknya. Namun, sesuatu mulai berubah. Kulit tangan Dika perlahan menghitam. Pembuluh darahnya terlihat jelas. Matanya mulai terasa panas. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang. Para pasien hanya berdiri, melihat tanpa ekspresi. Perempuan itu mendekat, berbisik di telinganya. Sekarang giliranmu menjaga kami. Dika berusaha melawan. Namun tubuhnya tidak lagi menurut. Perlahan ia berdiri. Gerakannya kaku, tidak alami. Ia melihat ke arah cermin di ruangan. Dan yang ia lihat bukan dirinya lagi. Wajahnya pucat, matanya hitam. Senyumnya terlalu lebar, sama seperti mereka. Tiba-tiba semua lampu mati. Beberapa detik kemudian lampu menyala kembali. Ruangan kosong. Tidak ada Dika, tidak ada pasien, tidak ada apapun. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun kamera Dika masih tergeletak di lantai, masih merekam. Layar kamera menampilkan lorong lantai 7, sepi, sunyi. Lalu dari ujung lorong
terlihat sosok berjalan mendekat. Itu Dika. Namun bukan Dika yang dulu. Ia menatap kamera, tersenyum, dan berbisik pelan. Kami masih menunggu